Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadillah dengan NIM 9020120198. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pembahasan bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang melibatkan produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun tujuan bisnis, satu, keuntungan finansial sebagai hasil utama. Dua, keberlanjutan, yaitu membangun bisnis yang dapat terus berkembang dalam jangka panjang. Dan yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir inovasi, yaitu menghasilkan produk atau layanan baru untuk meningkatkan kualitas hidup. Adapun jenis-jenis bisnis, yaitu bisnis manufaktur, yaitu mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, contohnya pabrik. Dua, bisnis jasa, yaitu memberikan layanan non-fisik, contoh pendidikan atau konsultasi. Ketiga, bisnis perdagangan, yaitu membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuknya, contohnya toko. Dan yang terakhir, bisnis digital, yaitu berbasis teknologi seperti e-commerce dan aplikasi. Adapun fungsi-fungsi bisnis, yang pertama itu produksi, yaitu menghasilkan barang atau jasa. Dua, pemasaran, menarik pelanggan melalui strategi promosi dan penjualan. Ketiga, keuangan, yaitu mengelola dana dan anggaran. Keempat, sumber daya manusia, yaitu merekrut, melatih, dan mengelola tenaga kerja. Dan yang terakhir, manajemen, yaitu mengkoordinasikan semua aktivitas bisnis agar berjalan efektif. Adapun peran bisnis dan ekonomi. Satu, pertumbuhan ekonomi, yaitu mendorong pendapatan negara melalui pajak dan investasi. Dua, lapangan kerja, yaitu menyediakan pekerjaan untuk masyarakat. Dan yang ketiga, inovasi, yaitu menyediakan solusi baru untuk masalah masyarakat. Dan yang terakhir, distribusi barang dan jasa, yaitu memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dan ada juga tantangan dalam bisnis. Yang pertama, persiapan pasar. Kedua, perubahan teknologi. Tiga, ketidakstabilan ekonomi. Dan yang terakhir, regulasi pemerintah. Adapun lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan internal. Faktor-faktor dalam perusahaan seperti karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Kedua, lingkungan eksternal. Faktor-faktor di luar perusahaan seperti politik, hukum, teknologi, dan sosial budaya. Dan ada juga bentuk-bentuk usaha di Indonesia. Yang pertama itu perusahaan perseorangan, adalah perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan seperti kanting, pedagang kaki lima, dan kelontong. Kedua, firma, yaitu perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan seperti firma hukum dan pengacara. Tiga, perseroan komanditer, adalah persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Jika terjadi kerugian, para anggota harus mengganti walaupun menggunakan uang pribadi. Keempat, perseroan terbatas, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu. Yang terakhir, perusahaan negara, yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang seperti perusahaan jawatan, perusahaan umum, perseroan terbatas, perusahaan daerah, yayasan, dan koperasi. Ada juga sistem ekonomi. Pada dasarnya ada 4. Yang pertama, sistem ekonomi pasar atau terpadu. Kedua, sistem ekonomi tradisional. Tiga, sistem ekonomi komando. Ada tradisional, yaitu ciri-cirinya yaitu teknik produksi turun-temurun dan sederhana. Kedua, modal sedikit dan produksi sedikit, cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Terakhir, tanah sebagai sumber penghasilan. Yang kedua ada sistem ekonomi pasar atau kapitalis,
yaitu perekonomian yang diatur oleh swasta yang memiliki sumber produksi. Ciri-cirinya yaitu 1. Barang dan modal bebas dimiliki oleh setiap orang. 2. Setiap individu bebas menggunakan barang dan jasa yang dimiliki. 3. Memaksimalkan laba. 4. Peran modal sangat penting. Dan yang terakhir, pemerintah tidak secara langsung ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Adapun kelebihan dari kapitalis, yang pertama itu menumbuhkan inisiatif dan kreativitas. 2. Setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. 3. Munculnya persaingan untuk maju. 4. Barang yang dihasilkan mutunya tinggi. 5. Efektif yang efisiennya tinggi karena motifnya mencari laba. Ada juga kelemahannya yaitu pendapatan tidak merata dan cenderung terjadi ekspoliasi. Dan ada juga sistem ekonomi komando, yaitu sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah oleh suatu negara. Ciri-cirinya yaitu 1. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. 2. Milik perorangan tidak diakui. Ada pula kelebihan dari sistem ini yaitu 1. Pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Kedua, pasar dalam negeri berjalan lancar. 3. Pemerintah dapat turut campur dalam penentuan harga. 4. Distribusi pendapatan relatif mudah dan merata. 5. Jarang terjadi krisis. Ada pula kelemahannya yaitu 1. Memastikan inisiatif dan kreativitas dan potensi individu maju. 2. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang terakhir ada ekonomi campuran, di mana terdapat ciri-ciri yaitu 1. Gabungan sistem ekonomi pasar dan terpimpin. 2. Pemerintah melakukan intervensi dengan membuat peraturan. 3. Barang modal yang vital dikuasai oleh negara. 4. Peran pemerintah dan swasta berimbang. Dan kelemahannya itu terdapat kesulitan untuk menentukan balas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah atau swasta. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.